Masya Allah lengkap sekali. Barakallahu fikum. Luar biasa. Lanjut ke halaman 30 ya. Ditulis di paling atas biar nanti gampang untuk mengingatnya. Sekarang halaman 30. Satu isim mufrad. Satu isim mufrad. Tiga isim jam' zakar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, ahun, habun, budan, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua tulisnya alif yang bengkok maksud namanya, sebelumnya iya di akhir mampus namanya, berharkat kasroh. Lagu apa ini? Lagu satu-satu aku sayang ibu. Satu-satu aku sayang ibu. Satu aku sayang ibu, bukan itu, salah. Indung anak siapa pakai kerudung, mata melirik, indung kaki kesandung. Lagu zaman dulu ya. Kalau anak zaman sekarang nggak kenal lagu itu. Nah, nanti sama muridnya bisa dibuat tanya jawab, bisa dibuat ganti-gantian ya. Coba ya, saya gurunya, kalian muridnya, dijawab. Satu. Kurang kompak. Satu. Dua. Isim tasniyah. Tiga. Isim zakar salim, laki-laki perempuan muannas salim, jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufrad. Abun, akhun, itu semua isim yang 5 tak bertanwin, satu dan dua itu yang bengkok berharkat fathah di akhir terus namanya, harkat kasroh. Sekali ya. Jadi nanti sama muridnya bisa dibuat satu isim mufrad. Lanjut di halaman 31. Kita baca sama-sama lagunya Balonku ada 5 ya. Isim-isim yang 5 berubah aslinya, abun ayah ikhun tulisan abun artinya yang wow lagu apa ini? Balonku ada. Kemudian di bawahnya judulnya macam-macam ilat isim ghairil munsharif. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Macam-macam ilat. Jadi ulangi.
Kita ulangi sama-sama ya. Kita ulangi. Macam-macam ilat ada dua, ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat satu itu sifat muntahal alif taknis maksudah, alif taknis mamdudah. Ilat dua itu sifat wazan fi'il. Alif sifat serta udul. Ilat dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il. Alif ada terkait masjid taknis dan ajar. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, belajar baca kita bersama-sama. Ayo kita belajar, ayo kita belajar baca kita bersama-sama. Coba lagu apa ini? Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Caca Marica. Caca Marica. Caca Marica. Tulis di atas ini. Caca Marica. Next, halaman 32. Lagu terakhir, jilid 1. Lama. Enggak jelas. Mutahal jumu wazannya ada dua. Mafa'ilu lam wazannya la alif taknis maksura la alif taknis mamdudah. Sifat wazan fi'il wazannya alif nun fa lam wazannya. Sifat dengan udul ada tiga wazannya. Apa saja? Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Wazan fi'il ahmadu contohnya. Nama alif nun usman contohnya. Nama dengan udul baru contohnya. Nama tarkib masjid hadramat contohnya. Nama dengan taknis maka itu contohnya. Dan contoh. Coba dengan menggunakan harokat koma. Subjernya menggunakan harokat dengan syarat tidak diawali oleh hal. Dengan syarat tidak boleh dibutuhkan. Kira-kira anak-anak ini lagu apa? Delman. Pada hari Minggu Delman. naik Delman, jelas. Naik Delman. Naik Delman. Oke, terakhir lagu jilid 1 ya. Judulnya tanda i'rabnya isim. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Isim mufrad Kata kasrah takdir dhamma isim mangkus dhamma kata kasrah mangkus dhamma kata kasrah yang tak bertanding dhamma kata kasrah salim Mana dia? Maul khomsa alif ya isim ro panas jazm. Lagu apa? Lagunya Wali. Sholatullah salah.
Salatullah salam. Ya. Jadi kalau seumpama kalian belum bisa lagunya, jangan khawatir, kita sudah menyediakan MP3-nya. Nah, tinggal dipelajari dulu. Oke, kita buka sesi ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga semuanya lancar, tidak ada sinyal yang tidak ada. Ya, ala dirnya wala kumid surah Al-Fatihah. Seru banget suara ini. Barusan kita sudah nyanyi. Ya, perlu saya sampaikan kepada para peserta sekalian, selama pelaksanaan training baik yang virtual atau virtual, semua peserta saya anggap sebagai anak-anak, ya. Sepakat ya? Semua peserta saya anggap sebagai anak. Karena kita ini ingin mengajari anak kecil, jadi kita harus betul-betul masuk ke dunianya anak kecil, ya. Sepakat ya? Kalian jadi anak murid saya untuk coba kasih jempolnya, anak-anak. Oh, oke. Saya punya banyak anak-anak. Satu malam menghasilkan banyak anak-anak. Oke. Dibuka jilid 1. Ya, kita buka jilid 1. Sambil diperhatikan apa ini Ustadz namanya? Papan. Papannya, sambil diperhatikan papannya, kalau perlu di screenshot boleh, ya, biar nanti bisa dibuat untuk persiapan saat mengajar. Nah, di situ halaman 6 kita membahas tentang rukun-rukun kalam. Sebelum ke situ saya jelaskan dulu bahwa Al-Miftah itu skemanya adalah isim, fiil, terus kedudukan, ya. Nah, isim ini dibahas di jilid 1 dan di jilid 2. Fi'il ini dibahas di jilid 3. Kedudukan ini, kedudukan itu ada marfu'atul asma, mahfudatul asma, mansubatul asma. Ini dibahas di jilid 4. Ya. Jadi kita sekarang ada di sini, kita membahas tentang isim. Dan isim itu secara gamblang dijelaskan di 2 jilid, ya. Bukan di jilid 1 dan di jilid 2. Jilid 3 sudah menginjak fi'il. Kenapa isim kok sampai 2 jilid? Karena di dalam kitab itu yang paling banyak itu isim. Fi'il itu sedikit sekali. Jadi karena isim itu lebih banyak terjadi di kalimat, di kitab, maka kita bahas, kita jadikan 2 jilid. Jadi jilid 1 dan jilid 2. Oke. Ya, saya tambah lagi catatannya. Kalau isim, nah, anak-anak harus bisa menjawab 4 pertanyaan. Tentukan isim antara mu'rob atau mabni. Apa? Mu'rob atau mabni. Bagus. 2. Tentukan isim antara nakiroh, ma'rifat. 3. Tentukan isim antara jamid atau mustaq. Terakhir, oh, keliru ya. Sebentar. Tentukan isim antara muzakkar atau muannas. Nah, terakhir tentukan isim antara jamid atau mustaq. Wes. Jadi kalau isim ini toh, isim itu yang ditanyakan cuma 4. 1. Mu'rob apa mabni? 2. Nakiro apa ma'rifat? 3. Mudzakkar apa muannas? 4. Jamid apa mustaq? Jadi kalau isim yang dibahas cuma 4 saja. Understand? Kalau paham coba antukan jempolnya. Paham? 4. Oke. Nah, kita sekarang ada di sini. Nah, menentukan isim antara mu'rob dan mabni. Nah, yang dibahas itu menentukan isim antara mu'rob dan mabni. Nah, karena Al-Miftah itu memang tidak merubah susunan atau tidak merubah istilah dalam kitab-kitab salaf, maka pertama kali yang dibahas itu adalah kalam. Karena di kitab apapun
kitab nahwu apapun yang pertama kali dibahas itu adalah kalam. Maka kita harus mengikuti tradisi di kitab-kitab salaf. Yang dibahas pertama kali adalah kalam. Sambil dilihat di halaman 6. Apa kalam itu? Kalam itu adalah berupa lafaz bahasa Arab tersusun dari 2 kata atau lebih, bisa memahamkan. Nah, ini definisinya kalam. Murid harus hafal, ya. Kalian harus hafal, meskipun gurunya nggak hafal nggak masalah, yang penting muridnya hafal. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjelaskan kalam kepada anak-anak? Perhatikan anak-anak, setiap kalimat atau setiap susunan kalam Arab, baik itu di Al-Quran, di hadis, di apapun, kalau yang berbahasa Arab, kalam Arab, maka dia tidak bisa lepas dari yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Coba saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa? 2, ada yang bilang 27, ada yang bilang 28. Intinya mulai dari alif sampai hamzah. Ada yang bilang mulai alif sampai ya, ya. 27 atau 28. Ini huruf hijaiyah, ya. Sudah. Huruf hijaiyah saya kasih contoh a. Saya kasih contoh nun, saya kasih contoh alif. Nah, ini namanya huruf hijaiyah. Hamzahnya ini huruf hijaiyah, nunnya huruf hijaiyah, alifnya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah kalau dirangkai ditambah huruf hijaiyah maka menjadi kalimat. Ya. Saya ulang lagi. Huruf hijaiyah kalau dirangkai atau digabung dengan huruf hijaiyah yang lain maka menjadi kalimat. Mudahnya saya contohkan. Loh, hamzah, nun, alif saya jadikan satu, maka menjadi kalimat yang bacanya ana. Kalau saya tanya, ana itu kalimat isim apa? Ana itu kalimat huruf apa? Ana ini kalimat apa? Sampai muter-muter bahasa. Kalimat apa? Kalimat isim. Ya. Ini namanya kalimat. Sudah. Kalimat kalau digabung dengan kalimat lain, maka ini namanya kalam. Contoh, ana. Saya gabung, aqra'u. Saya gabung lagi, al-kitabah. Maka ana aqra'ul kitab ini disebut kalam. Ya. Saya ulangi lagi. Semua kalam Arab itu tidak bisa lepas dari yang namanya satu, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kalau digabung-gabung maka menjadi kalimat. Kalimat kalau digabung-gabung lagi maka menjadi kalam. Paham ya? Berarti kalam kalau dipotong-potong jadi apa? Jadi kalimat. Kalimat kalau dipotong-potong lagi jadi apa? Jadi huruf. Huruf kalau digabung-gabung jadi apa? Kalimat. Kalimat kalau digabung-gabung lagi jadi apa? Kalam. Nah, begitulah cara menjelaskan kepada anak. Nah, huruf hijaiyah ini bukan ilmu nahwu yang bahas, tapi ilmu tajwid. A, I, U, Ba, A, I, U, Ba itu huruf hijaiyah yang bahas. Tajwid. Ya. Yes. Kalimat ini yang bahas adalah ilmu nahwu dan ilmu sharh. Nah, kalam ini yang bahas nanti ilmu balaghah. Ya, berarti kita di mana? Kita membahas tentang kalimat. Ya, kita bahas tentang apa? Kalimat. Oke, rukunnya kalam ada berapa? Jawab pakai kode jari. Rukunnya kalam ada berapa? Ada 4. Kalam kalau dipotong-potong jadi apa? Kalimat. Kalimat kalau dipotong-potong lagi jadi apa? Huruf. Huruf kalau digabung-gabung jadi apa? Mau dijawab. Huruf kalau digabung-gabung jadi apa? Kalimat. Kalimat kalau dirangkai-rangkai digabung-gabung lagi jadi apa? Kalam. Operator, saya ingin satu orang yang bisa menghidupkan manusia. Bisa menghidupkan itu. Training di dalam mobil, coba di scroll, itu menarik sekali. Di mobil dia ngaji, di scroll.
Nggak ada ya. Oke, itu Iris. Zainuddin Arif Arfi. Ya, betul. Nyoba satu. Kan? Nah itu Zainuddin. Nah itu baris nomor 2 dari bawah. Terus ke kiri, ke kanan. Nah, itu kan. Halo, assalamualaikum. Nah, ayo. Belum itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, namanya siapa? Tapi kan sudah ada namanya ya. Bapak Zainuddin. Namanya siapa? Zainuddin Arfi. Ya, Mas Zainuddin dari mana? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantannya mana? Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas, Palangkaraya. Oh ya, Palangkaraya. Itu sendirian ya? Sendiri. Sendirian. Oke, saya tanya ya. Iya, tafadhal. Oke. Kalam kalau dipotong-potong jadi apa? Jadi kalimat. Kalimat kalau dipotong-potong lagi jadi apa? Jadi huruf. Huruf kalau digabung-gabung jadi kalimat. Kalimat kalau digabung-gabung lagi jadi apa? Jadi kalam, Ustaz. Kalau saya tanya, ana aqra'ul kitab, ini kalam, kalimat apa huruf? Kalam, Ustaz. Kalam. Kalau ana, kalimat, Ustaz. Kalimat. Kalau hamzah, nun, alif itu apa namanya? Huruf, Ustaz. Bagus. Ya, terima kasih. Sudah, silakan kembali dibisukan. Jangan lupa boleh di screenshot nanti itunya, catatannya biar bisa dibuat persiapan untuk mengajar. Oke, sekarang kita membahas tentang kalimat. Ya, pelan-pelan ya. Kita bahas tentang kalimat. Nah, kalimat itu mudahnya begini. Silakan lihat di whiteboardnya. Kalimat itu ada 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, masing-masing ini punya definisi. Isim adalah kata yang menunjukkan arti nama atau benda. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti kerja. Huruf itu adalah bukan kata yang bukan benda dan bukan kerja. Itu masing-masing punya definisi dan murid harus hafal ya. Karena kita ngelatih bukan murid tapi ngelatih para guru dan calon guru, maka cukup dikasih tahu cara mengajarnya saja. Ya, jelaskan dan tanyakan. Saya jelaskan kemudian saya tanyakan. Isim itu benda. Ini kata kunci namanya ya. Fi'il itu kerja. Huruf itu bukan benda, bukan kerja. Ya, isim itu apa? Benda. Fi'il itu apa? Kerja. Huruf itu apa? Bukan benda, bukan kerja. Nah, kasih contoh ke anak-anak benda yang ada di sekitar mereka, ya. Dan mereka suruh jawab. Kalau ini benda, menurut mereka kalau ini benda jawab isim. Kalau ini bukan benda, kalau ini kerja maka jawab fi'il. Coba ya, saya tes. Saya muridnya, kalau saya gurunya, kalian papan tulis. Pilih antara isim, fi'il, ya. Papan tulis, isim. Pulpen, isim. Lampu, isim. HP, isim. Charger, isim. Kabel, isim. Tangan, Isim. memukul, mata, melihat, isim. Menendang. Berarti murid sudah paham isim itu apa, fi'il itu apa. Apa sih bedanya? Bedanya mereka pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi pertama kenalkan dulu isim itu apa dengan cara pendekatan pakai contoh-contoh yang ada di sekitar mereka. Fi'il itu apa? Kasih pendekatan dengan contoh-contoh yang ada di. Coba jawab. Ini isim apa fi'il? Jin. Apa oleh jin? Isim apa fi'il? Isim. Setan. Surga. Neraka. Villa. Kolam renang.
Stadion. Berarti kalian benar-benar paham apa itu isim, apa itu fi'il. Nah, sekarang masalahnya adalah karena yang dipelajari adalah bahasa Arab, maka murid belum tahu artinya, belum tahu kalau ini benda, belum tahu kalau ini kerja, belum tahu kalau ini bukan benda, bukan kerja, ya. Tapi mereka sudah paham isim itu benda, fi'il itu kerja, huruf itu bukan benda, bukan kerja. Mereka sudah paham, ke itu dia sudah paham. Tapi mereka belum paham artinya. Nah, karena mereka belum paham artinya, maka dikasih pendekatan tanda. Ya, tanda. Ya, tanda isim. Pertama dibahas tanda isim. Tanda isim al. Nah, al. Ada di awalnya huruf-huruf. Saya urutkan di sini ya. Sambil dibuka jilidnya. Satu tanwin, saya ikutkan di situ aja. Satu tanwin. Dua apa? Tanwin dulu dibahas ya. Bagaimana cara menjelaskan tanwin? Tanwin itu gampang sebenarnya ke anak-anak. Tapi kadang-kadang anak kecil itu ada yang nggak paham tanwin itu apa. Tanwin itu gini saja. Tanwin itu adalah suara. Suara an, in, un. An, in, un. Jadi kalau baca Quran atau baca hadis, bunyi akhirnya itu an, bunyi akhirnya itu in, bunyi akhirnya itu un. Berarti itu tanwin. Dan itu kalimat isim. Saya kasih contoh. Zaidun. Jawab ya. Kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Apa? Tanwin itu apa? An-in-un. Bunyi an-in. Understand? Sekarang yang kedua diawali al. Diawali al. Al itu adalah tulisan alif lam. Ya. Saya kasih contoh. Ar-rajul. Saya tanya, ar-rajul kalimat apa? Tandanya apa? Ingat ya, tanwin dan al ini musuh. Kalau ada tanwin tidak boleh al. Kalau ada al tidak boleh tanwin. Ya, ingat, ini rumus di awal ini. Kalau ada al berarti, kalau ada tanwin berarti tidak boleh al. Kalau ada al berarti tidak boleh tanwin. Sekarang tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Nah, berarti di sini murid harus hafal huruf jar. Kenapa? Karena termasuk tandanya isim itu adalah huruf jar. Murid hafal huruf jar. Nah, saya tuliskan huruf jar. Silakan dibuka di halaman 9. Ya, 9. Halaman 9. Halaman 9 itu kita mengajari murid untuk menghafalkan huruf jar. Ya, ikuti Ustadz ya. Dalam menghafalnya pakai nada. Yo. Min ila. Fi an ala. La li ka. Lali kabe. Kalau orang Jawa paham lali kabe. Ayo, jadi cara menghafalnya gini, ikut Ustaz ya. Min ila, fi an ala, la di kafi, wow ba tak kosam. Ya, jadi gitu cara menghafalnya ya. Biar enak nadanya, biar enak, terus anak-anak biar serempak. Ya, gak baca seenaknya sendiri, sakarpe sendiri enggak, tapi bacanya diatur, tanda bacanya diatur. Ya, min ila, fi an ala, la di kafi, wow ba tak kosam. Ini namanya huruf apa? Huruf jar. Wes, paham ya? Berarti murid harus hafal huruf jar. Sekarang saya masukkan ke contohnya. Ya, sudah hafal tadi huruf jar ya. Tadi saya masukkan ke contohnya. Nah, huruf jar. Saya kasih contoh di sini.
Min ju'in. Biar lebih jelas saya tanya, min ju'in itu ada berapa kalimat? Dua. Satu kalimat apa? Min. Huruf apa itu? Dua kalimat apa? Isim. Isim. Kok tahu apa tandanya? Tanwin. Selain tanwin apa tandanya? Diawali huruf jar. Awali huruf. Ya. Understand? Understand. Yes. Jawabannya yes. Itu understand. Understand? Yes. Nomor 4. Apa nomor 4? Bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Nah, saya tambah di sini ya. Jer itu bukan hanya kasroh. Jer itu bisa jadi kasroh, ya. Ini kasroh. Bisa jadi fathah. Bisa jadi iya. Nah, murid ini saya nggak paham ke ini. Jer itu bisa kasroh, bisa fathah, bisa iya. Jadi nggak usah dijelaskan kayak gini. Nah, ini penjelasannya. Yang betul cukup diginikan kok. Jer itu bisa dijerkan itu berharokat kasroh. Wes, itu saja. Ya. Jadi kalau ada kalimat yang berharokat kasroh berarti itu namanya bisa dijerkan. Berarti kalimat isim. Kenapa? Karena biar memudahkan dulu. Masa pemanasan sudah dikasih yang sulit-sulit. Jadi pemanasannya dikasih yang mudah. Ya. Apa bisa dijerkan? Cara ngajarnya kan anak bisa dijerkan itu berharokat kasroh. Oke. Coba praktek lagi ya. Contohnya sama. Min ju'in. Yes. Ada berapa kalimat? Dua. Satu kalimat. Huruf. Dua kalimat. Isim. Ju'in ini kok tahu kalau isim tandanya apa? Tanwin. Tanwin. Selain tanwin. Diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Bisa dijer. Alhamdulillah. Berarti paham. Ya, jangan lupa sambil di screenshot boleh. Sekarang kita masuk ke fi'il. Tandanya isim ada berapa? 4. Boleh kode, tandanya isim ada berapa? 4. Kalimat ada berapa? 3. Terus rukunnya kalam ada berapa? 4. Coba jawab ya. Rukunnya kalam tambah tandanya isim tambah kalimat ada berapa? 10. Sekarang tandanya fi'il. Langsung ke halaman 13. Ya. Setelah ini saya tes 2 orang. Setelah fi'il selesai saya tes 2 orang. Tanda fi'il. Apa fi'il itu tadi? Tandanya fi'il ada 4. 1. Diawali qad. Ya. Contohnya qad koma. Saya tanya, qad koma ada berapa kalimat? 2. 1 kalimat apa? Huruf. 2 kalimat apa? Fi'il. Kau tahu kalau fi'il tandanya apa? Diawali qad. Terus. Pinter ini, murid-muridnya pinter nih. Tambah malam tambah pinter. Diawali qad. 2. Diawali Tin. tin. Saya kasih contoh. Saya kulu. Saya tanya lagi. Saya kulu ada berapa kalimat? 2. 1 kalimat? Apa? Huruf. 2 kalimat? Fi'il. Yakulu fi'il. Kok tahu tandanya? Diawali sin. Diawali huruf mudhara'a. Nomor 3. Apa nomor 3 tandanya? Diawali saufa. Contoh, saufa astaghfiru. Astaghfiru. Jawab, berapa kalimat? 2. 1 kalimat? Huruf. 2 kalimat? Fi'il. Kau tahu kalau fi'il tandanya apa? Diawali sofa.
Nomor 4 diakhiri. Hati-hati, ini paling beda ini. Diakhiri taknis. Saya singkat ya, tak itu tak dan tak ya. Contohnya hurrimat. Ini ada dua kalimat, satu kalimat fi'il, dua kalimat huruf ya. Yang perlu dijadikan, yang perlu diperhatikan adalah semua tandanya fi'il itu ada di depan semua. Di depan kecuali yang nomor 4. Yang nomor 4 itu tandanya fi'il ada di belakang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua tandanya fi'il itu adalah kalimat huruf ya. Semua tandanya kalimat fi'il itu adalah kalimat huruf. Berarti qad huruf, sin huruf, saufa huruf, hurrimat taknis ya. Nah, selesai. Jangan sampai ketinggalan anunya, screenshotnya. Sekarang huruf. Apa yang dinamakan huruf? Huruf itu bukan isim dan juga bukan fi'il. Gampang, pokok bukan isim bukan fi'il ya huruf. Ada lagi. Kalimat cuma ada 3. Oke. Ustaz, buka satu orang Ustaz. Saya nanya. Dari yang itu nggak apa-apa, Lailan. Bukan. Usah ketemu ya. Dia betul dia. Halo. Ya, sudah itu ya. Halo, itu namanya siapa? Mbak Lailan ya. Dari mana? Lehari. Di mana? Alsel. Alsel. Apa saudaranya yang tadi? Bukan. Oh ya, oke. Coba ya, saya tanya. Senang jawab. Apa ini bacanya? Ilal baiti. Jelek apa bagus ini tulisannya ini? Bagus. Kalau bilang jelek sertifikatnya nggak keluar ya. Bagus. Bagus ya. Bagus, luar biasa, meyakinkan. Jamil. Oke, penjilat sekali kalian ya. Oke. Yes. Ilal baiti berapa kalimat? 2. Satu kalimat apa? Huruf. Kalimat huruf. Huruf apa nama? Huruf jar. Coba sebutkan semua huruf jar. Min ila hatta khala hasya fi an ala rubba. Ya. Min ila, ikuti ya. Ikuti saya. Min ila. Min ila. Fi an ala. Fi an ala. La likabi. La likabi. Waw ba tak kosam. Waw ba ta qasam. Yes. Al baiti kalimat apa? Isim. Tandanya. Setelah huruf jar. Ya, oke. Setelah huruf jar. Terus selain itu ada alif lam. Alif lam itu apa? Tanda isim. Alif lam itu ya a. Nah, terus apa lagi? Bisa dijarkan. Bisa dijarkan. Bagus. Coba orang lain, Mas ya. Yang cowok. Kalau ada cowok yang di mobil. Oh nggak ada yang bareng-bareng. Konfes mam apa ya? Halo, assalamualaikum. Mambau lisan. Matikan ya, Bu. Dari Pondok Pesantren Mambau Lisan. Assalamualaikum. Ya. Itu 4 orang apa? Berapa orang itu? 4 ya. Kalau alamatnya di mana? Sumatera, jauh-jauh. Oke, saya tanya ya. Di sana hujan nggak, Mas?
Oh iya, coba saya tanya. Kode komat berapa kalimat? Tiga. Oh, yang teliti berapa kalimat? Tiga. Satu kalimat. Kode. Apa? Ho? Bro. Dua kalimat. Dua kalimat. Tiga kalimat. Domir. Oh, bro. Komat ini kalimat fi'il. Tandanya apa? Kau tahu kalau kalimat fi'il? Komat ini kan fi'il ya kan? Koma ini. Nah, tanda fi'ilnya apa? Kau tahu kalau kalimat fi'il? Ya walikot. Selain dia walikot, diapakan? Diakhiri tak? Oke, bagus. Berarti dua orang sudah bisa, semuanya insya Allah bisa. Ini guru yang sangat tujuannya besar sekali. Oke. Dan itu sudah ada di lagunya ya. Tandanya isim itu, tanda isim al-ada di awalnya sudah ada lagunya. Tanda fi'il juga sama. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya sudah ada di lagunya semua ya. Tadi itu cara menjelaskannya, tapi sudah dirangkum dalam. Oke. Clear my drawing. Oke. Nah, sekarang halaman 18 menentukan isim antara mu'rab dan mabni ya. Perhatikan. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni ada 3, ada dhamir, ada mausul, ada isyarat. Yang mu'rab ada 10, lihat sendiri di situ. Ini kebanyakan cukup. Yang mu'rab ada 10. Ya, kita belajar yang dhamir dulu. Mabni itu saya kasih kaca ke dia. Mabni itu tetap. Nah, tapi ini ada definisinya, ada tarifnya. Mabni adalah isim yang akhirnya tidak berubah meskipun kemasukan amil. Itu harus hafal itu muridnya. Nah, kalau kita orang guru nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting tahu kata kuncinya. Mabni tetap, mu'rab itu berubah. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Apa berubah? Mu'rab. Kalau tetap? Mabni. Kalau kerja? Isim. Kalau kerja? Kalau bukan benda bukan kerja? Tetap. Kita permainannya pakai kata kunci toh. Ya. Yes. Isim dhamir itu kasih contoh 1 atau 2. Kasih contoh 2. Gitu. Isim mausul kasih contoh 1 aja. Alladzi. Isim isyarah kasih contoh 1 saja. Ada. Ya, itu aja dulu. Karena isim dhamir, isim mausul, isim isyarah lebih lengkapnya nanti dibahas di jilid 2. Di sini kita cuma mengenalkan toh. Jadi kalau orang jalan-jalan itu cuma nggak mampir tapi cuma dilewati toh. Oh, ini loh Borobudur. Wih. Setelah tahu Borobudur kayak gitu wes dilewat untuk balik. Perjalanan pulangnya balik gitu. Karena nanti dibahas ya. Isim mabni ada berapa? 3. Ya, ada 2. Mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Domir. Alladzi. Mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena isim mausul. Hada. Mu'rab apa mabni? Mabni. Apa mabni? Isim isyarah. Kalau ada murid yang tidak mu'rab mabni. Kenapa? Karena tetap. Nah, jawabannya memang betul mabni itu tetap, tapi yang dimaksud itu bukan arti mabninya ya, tapi mabni yang mana? Karena sering ada murid-murid yang kayak gitu sering. Jadi kalau ditanya mu'rab apa? Huwa mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Nah, ditanya kenapa itu yang mana maksud? Karena isim dhamir, karena isim mausul, karena isim isyarah. Kadang ada murid yang jawab, wa mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Karena tetap. Oh iya, dari dulu mabni juga tetap. Nah, cuma yang dhamir, yang mausul apa yang isyarah. Sekarang isim mu'rab. Ya, isim mu'rab ada 10, sulit menghafalnya. Maka dikasih cara. Ya, saya pakai peragat. Perhatikan ya.
Kalau saya begini, berarti namanya isim mufrad, ya. Karena isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Ayo jawab. Isim mufrad. Kalau saya begini, berarti namanya isim tasniah. Karena isim tasniah itu isim yang menunjukkan arti dua. Mufrad. Tasniah. Nah, kalau saya nunjuk ke depan, berarti itu namanya jamak mudzakkar salim atau disingkat mudzakkar salim, biar gampang ya. Kenapa? Karena di depan saya ini ada mas panitia dan mas fasilitator. Nah, jadi kalau di sini mudzakkar salim. Ini apa? Ini. Ya, ke depan. Mudzakkar salim. Kalau saya nunjuk ke belakang mana salim, karena di belakang ini jauh di belakang sana itu ada pondok perempuan tapi jauh. Oke. Ayo. Salim. Kalau Ustadz kayak meratakan semuanya, laki-laki dan perempuan, laki-laki kena perempuan kena semua, berarti itu namanya jamak taksir, ya. Karena jamak taksir itu menunjukkan arti banyak, laki-laki boleh, perempuan juga boleh, ya. Yo. Mufrad. Tasniah. Nah, oh keliru. Mudzakkar salim. Jamak taksir. Kalau Ustadz tunjuk 5 jari, berarti asmaul khamsah. Kenapa? Asmaul khamsah itu lafadznya cuma 5 abun amin itu dan itu. Ya, ayo. Asmaul hamzah. Asmaul husna. Tasniah. Ya. Mudzakkar salim. Jamak taksir. Asmaul khamsah. Kalau saya ngasih kode begini, berarti itu namanya ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Karena secara arti ghairu munsharif itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh itu dilarang. Nah, kalau gini kan biasanya dilarang. X tanda X ini dilarang, ya. Atau saya tulis X gini, atau saya kasih gini. Pokok intinya X, ya. Ayo. Mufrad. Tasniah. Mudzakkar salim. Jamak taksir. Asmaul khamsah. Ghairu munsharif. Kalau Ustadz seakan-akan nulis harokat fathah di atas sini, berarti namanya isim maqsur. Karena isim maqsur itu isim yang diakhiri alif lainah sebelumnya berharokat fathah. Ya, jadi yang ditulis satu fathah. Seakan-akan nulis harokat fathah. Tasniah. Ya, tasnya lihat ini dulu loh. Asmaul khamsah. Ini. Ini. Ini loh apa ini? Maksur. Nah, kalau seakan-akan saya menulis titik 2 di bawah, berarti namanya isim mangkus. Karena isim mangkus adalah isim yang diakhiri ya lazimah sebelumnya berharokat kasroh. Yang ditulis bukan harokat kasrohnya tapi ya-nya yang dijadikan kata kunci. Ya, apa? Isim mangkus. Ini mangkus. Ini Ghairu munsharif. ini Jamak mudzakkar salim. ini Tasniah. ini ini loh. Isim tasniah. Belakang. Mana salim. Salim. Kenapa? Asmaul khamsah. Kalau saya nunjuk gini, kalau saya nunjuk gini, berarti itu namanya isim yang mudhof. Karena isim yang mudhof pada yang mutakalim itu artinya saya, aku, Garuda di dadaku. Nah, yang kemarin Indonesia menang melawan Malaysia, ya. Nonton dan Nggih. Ayo. mufrad. Ya. Mudzakkar salim. Aduh. Ghairu munsharif. Orang Farid. Isim manqus. Mudhof kepada yang mutakalim. Isim yang mudhof pada. Nah, yang tadi sulit jadi mudah, ya. Kenapa? Karena dibantu pakai jari-jari tadi. Jadi hafalannya ditaruh di kode-kode, ya. Isim murab ada berapa? 10. Isim mabni ada berapa? 3. Kalimat ada berapa?
3. Tandanya isim ada berapa? 4. Tandanya fi'il ada berapa? 4. 4. Alam. Kalau dipotong-potong jadi apa? Kalimat. Kalimat. Kalau digabung-gabung jadi apa? Kalam. Kalam kalau dipotong 2 kali jadi apa? Huruf. Langsung dipotong 2 kali ya. Males yang mau nanya. Sudah paham. Oke, lanjut. Sekarang halaman 22. Nah, halaman 22 itu nanti kalau menjelaskan ke muridnya bisa digabung mulai dari halaman 22 sampai halaman 29 ya. Jadi nanti cara menjelaskannya mulai dari halaman 22 sampai halaman 29 itu dijelaskan 1 kali. Dijelaskan 1 kali tatap muka, 1 kali pertemuan. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Saya hapus ya. Ini mufrad. Ini tasniyah. Ini muzakkar. Ini muannas. Buatkan kayak gini. Ya. Rofa, nasab, jar. Ya. Muslimun. Ingat tanda irobnya dikasih lingkaran biar jelas. Wes, 1 dulu ya. Tasnya nanti ya, mudzakkar nanti muannas nanti. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan arti 1. Perhatikan ya, fokus ya. Tetap semangat ya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti 1. Ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah. Ya, usahakan setiap kali hafalan sertakan dengan contohnya. Ya, jangan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti 1 ketika rafa menggunakan dhammah. Wis nggak dikasih contoh, kasih contohnya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti 1 ketika rafa menggunakan dhammah. Contohnya muslimun. Nah, jadi kalau hafalan sekaligus contohnya mereka betul-betul paham. Ketika nasab menggunakan fathah, contohnya musliman. Ketika jar menggunakan kasroh, contohnya muslimin. Anak-anak betul-betul paham karena setiap kali mereka hafalan mereka disertakan dengan contohnya. Oke, saya ulangi lagi. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti 1 ketika rafa menggunakan dhammah, contohnya muslimun. Ketika nasab menggunakan fathah, contohnya musliman. Ketika jar menggunakan kasroh, contohnya muslimin. Sekarang saya tanya, muslimun kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Muslimun mu'rab apa mabni? Mu'rab. Jadi, loh, mu'rab apa mabni? Ayo gimana? Mu'rab kenapa? Karena isim mufrad. Muslimun mun. I'rabnya i'rab apa? Rofa. Tanda rofanya pakai apa? Bukan dumma, tapi domma. Saya ulangi. Tanda rofanya pakai apa? Domah. Kenapa pakai domma? Isim mufrad. Karena isim mufrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Kalau nasab jadi apa? Muslimun. Musliman. Kalau jar jadi apa? Muslimin. Muslim. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, jawab dengan cepat. Ini ada 9 pertanyaannya. Hafalan jawabannya taruh di kode angka yang saya tuliskan. Muslimun kalimat apa? Cepat. Isim. Tandanya. Tanwin. Mu'rab apa mabni? Mu'rab kenapa? Isim mufrad. I'rabnya apa? Rofa. I'rabnya rofa. Tanda rofanya. Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Isim mufrad. Kalau nasab jadi apa? Musliman. Kalau jar jadi apa? Muslimin. Nah, ini dipakai terus. Rumusan pertanyaan kayak gini nih terusnya dipakai. Ya, 9. Jadi ini hafal kalimat apa? Coba ya, saya tunjuk angka, kalian langsung jawab jawabannya. Saya nggak usah nanya. Ya. 1, 2,
Tanwin. Mim. Isim. 2. Tanwin. Amin. 3. Mu'rab. Murab. 4. Isim mufrad. 5. Rafa. Rofa. 6. Doma. Dummah. 7. Musliman. Hah? Oh, 8. Musliman. Mufrad. 9. Muslimin. Ngerti ya? Ngerti ya? Coba Ustaz, buka satu Ustaz. Miftahul Ulum. Langsung pas di jarinya barusan. Jarinya mana? Bawah kanan. Oke. Halo guys. Oke. Dari mana? Halo? Dari Miftahul Ulum di mana ini? Miftahul Ulum. Hah? Malang di Rek. Ya wis, tak dengar saya. Penting jawab wis. Muslimun, ayo dijawab. Kalimat apa? Cepat, nggak boleh loading. Kalimat apa? Tandanya? Murab apa mabni? Apa? Murab. Kenapa murab? Tanda isim mufrad. I'rabnya? Tanda rafanya? Kenapa pakai doma? Kalau nasab jadi apa? Cer. Bagus. Kalian yang nanya, saya yang jawab. Yuk. Kita buktikan lebih sulit nanya atau lebih sulit jawab. Tapi harus urut. Lega urut sertifikatmu nggak keluar. Ya. Ayo. Contohnya sama muslimun. Kalian nanya, saya jawab. Ayo, saya tunggu. Cepat. Kalimat isim. Tanwin. Mu'rab sih. Kenapa? Karena isim mufrad. I'rabnya rafa. Tanda rafanya pakai dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena isim mufrad. Kalau nasab musliman, kalau jar muslimin. Lama. Us. Ya. Ayo, coba lebih sulit nanya apa lebih sulit jawab? Lebih sulit nanya. Lebih sulit jawab. Lebih sulit nanya. Wah, aneh itu yang lebih sulit jawab. Lebih sulit bertanya. Nah, lebih sulit bertanya. Murid itu bukan hanya bisa menjawab, tapi harus bisa bertanya. Ya. Oke. Sekarang isim tasniyah. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti 2. Ketika rofa menggunakan, saya tuliskan dulu. Muslimani. Ingat, yang dikasih bundar ini tanda i'rabnya. Muslimaini. Muslimaini. Ingat yang saya bundari ya. Ini berarti dhammah. Terus apa? Fathah. Terus lupa tadi nggak disebutkan lagunya. Ayo, isim mufrad. Nah, wis itu toh, karena lali tadi kelupaan. Nah, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Lihat cara penghafalnya, cukup lihat catatan saya ini. Jelek tulisannya nggak apa-apa, yang penting paham. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan arti 2. Ketika rofa menggunakan alif. Contohnya musliman. Ya. Jadi setiap hafalan itu sertakan contoh. Ketika nasab menggunakan ya, contohnya muslimain. Ketika jar menggunakan ya, contohnya muslimain. Berarti isim tasniyah alif iya. Saya tanya, muslimani semuanya ya. Kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Kalau nggak ada tandanya nggak usah ditanyakan ya. Nomor 2 ini kan biasanya nanya tandanya. Kalau nggak ada tandanya nggak usah ditanyakan. Atau ditanyakan tapi jawabannya pasti ini. Bisa ya, aman. Ya. Jawab lagi. Muslimani. Kalimat apa? Isim. Tandanya bisa diterka. Biar 9 ini biar nggak berubah. Urutan 9 ini biar nggak berubah. Ya. Murab apa mabni? Murab. Murab kenapa? Karena isim tasniyah.
Irobnya apa? Musliman. Rofa. Tanda rofanya pakai apa? Alif. Alif. Kenapa pakai apa? Karena isim tasnya. Nah, isim tasnya. Kalau rofa musliman, kalau nasab muslimaini. Kalau cer Muslimaini. bagus ya. Isim tasnya. Saya bantu tambahannya dengan bunyi. Ya, kenapa? Karena ada persamaan antara mudzakkar salim dan muannats salim ketika isim tasnya dan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar. Ya, bunyinya begini. Ani, aini, aini. Apa bunyinya? Ani. Aini. Ya, berarti kalau ada bunyi ai, ya, berarti itu namanya isim tasnya ketika itu rofa atau ketika nasab. Wes, sekarang mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu ya, muslimuna, muslimina. Nah ini loh perbedaannya. Makanya tadi tak kasih bunyi. Soalnya ada yang tulisannya sama tapi beda bacaannya. Nih. Nah, wes. Mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Ya, menunjukkan arti banyak untuk laki-laki, sama ya. Ketika rofa menggunakan wau, contohnya apa? Muslimuna. Ketika nasab menggunakan ya, contohnya apa? Muslimina. Ketika jar menggunakan ya, contohnya apa? Muslimina. Makanya di lagunya mudzakkar salim. Wau, iya. Nah, sekarang praktek, saya tanya. Muslimuna kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Bisa diceritakan. Murab apa ini? Murab. Kenapa murab? Sama mudzakkar salim irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya pakai apa? Apa pakai wau? Kalau rofa muslimuna, kalau nasab? Muslimina. Kalau mudzakkar salim. Saya kasih bunyi. Mudzakkar salim itu bunyinya una, ina, ina. Ayo bunyinya mudzakkar salim apa? Una, ina. Bunyinya isim tasniah apa? Ya, wow, bunyi bro, bunyi bukan irobnya. Sekarang muannats salim. Perhatikan terakhir ini ya, terakhir sesi tatap muka 1 terakhir. Ya. Muslimatun. Muslimatin. Muslimatin. Ingat, dhamma, kasroh, kasroh. Berarti muannats salim. Dhamma kasroh. Dhamma kasroh, kasroh. Ingat, karena jamak muannats salim itu ada tambahan yang wajib. Alif ta, rofa ada. Nasab alif ta juga ada. Jar alif ta juga ada. Maka bunyinya adalah muannats salim atun, atin, atin. Sebenarnya muannats salim itu irobnya dengan huruf. Tapi kenapa kok bunyinya dengan harokat maksudnya? Sebenarnya jamak muannats salim irobnya dengan harokat, tapi bunyinya sekalian dengan hurufnya. Kenapa? Karena wajib ada tambahan alif ta. Jadi bukan un in bukan, tapi sekalian huruf tambahnya juga diucapkan. Ya. Ayo muannats salim bunyinya apa? Atun, atin, atin. Ya. Ini lupa ini. Muannats salim itu adalah isim yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya. Saya tulis kode perempuan 3 ke atas. Ya. Oke. Coba muslimatun. Saya pilih 1. Ustaz Jihad. 1 orang. Saya 1 orang scroll itu sudah sering kepedok. Zubair Rashid itu nggak apa-apa, atas sendiri Mas Zubair Rashid.
bawah. Sebelah paling kanan. Terus ke bawah sedikit. Nah itu. Nah, di share dong. Jadi, wah. Halo. Assalamualaikum. Mas Zubair, di mana? Dari mana? Ya, dari mana? Dari mana? Halo? Halo. Ya. Mulai. Bilang nih. Sinyalnya jelek. Ganti. Mas Zubair di skip. Nah, tadi yang itu. Nah, PP Al-Busani. Hei, ini mau ngapain nih? Duduk mau di warung kopi deh jual Al-Husani. Oke. Ayo, coba ya. Al-Husani. Halo, Al-Husani apa Al-Husani? Terlalu jauh, ganti, terlalu jauh itu. Terlalu jauh dari pandangan. Nah itu loh, Khairul Anwar. Oke, Khairul Anwar di mana? Dari mana? Orang mana? Dari Sleman, Jogja. Masya Allah, wong Jogja. Ya. Alhamdulillah. Tadi saya nyebut Borobudur, betul ya, wong Jogja ya? Benar, Masuk Jogja. Oke, wes. Jogja toh, tak tanya sekarang. Mas Khairul yang nanya, saya yang jawab. Lafadznya muslimatun. Pertanyaannya harus 9 sama kayak ya. Siap? Siap, J? Jawab dulu aja, Ustaz. Hah? Jawab dulu aja, katanya lebih enak jawab. Ya, ya wis. Saya yang nanya dulu ya. Terus jangan sing jawab ya. Oke. Kok mood? Ya. Muslimatun. Ayo Mas, dijawab Mas. Iki kalimat apa? Muslimatun. Muslimatun termasuk kalimat isim. Isim tandane apa? Tandane tanwin. Ada tanwinnya. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Apa? Karena isim mu'anas, jamak mu'anas salim. I'rabe apa? I'rabe alif dan ta. I'rabe Mas. Duduk tambahan nih, i'rabe rofa nasab apa jar ngono lho. Oh, i'rabe rofa. Nggih. Tanda rofae apa? Tanda rofae alif dan ta. Nggih. Tambahane iku Mas. Pilih rofae dhamma. Oh, rofae dhamma. Nggih, dhamma. Kenapa rofaknya pakai dhamma? Karena jamak muannas salim. Kalau rofa muslimatun, kalau nasab dibaca piye? Kalau nasab dibaca muslimatin, jar dibaca muslimatin. Bagus ya. Oke. Sekarang ini selesai nih ya. Jadi mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim selesai. Sekarang kita rangkum lagunya dulu ya. Isim semuanya. Isim mufrad, isim tasniyah, alif iya, mudzakkar salim, muannats salim. Sekarang kita gabung pertanyaan isim mufrad dan jamak muannats salim. Ya, contohnya muslimun. Kalimat apa? Semuanya coba. Tandanya. Tanwin. Murab kenapa? Irobnya apa? Tanda rofanya apa?
Bukan dumah, domah. Domah. Ya. Kenapa pakai domah? Karena mufrad. Kalau nasab jadi apa? Musliman. Kalau jar jadi apa? Selesai. Ya, tak tambah. Kalau tasniah rofa jadi apa? Muslimani. Kalau nasab jadi apa? Muslimaini. Kalau jar jadi apa? Apa? Muslimaini. Kalau mudzakkar salim rofa jadi apa? Kalau nasab kalau muannas salim rofa jadi apa? Muslimatun. Kalau nasab jadi apa? Muslimatin. Kalau jar jadi apa? Muslimatin. 18 pertanyaan. Pertanyaan. Dan kalian bisa semua, ya. Coba satu orang. Hah? Imam Muja itu, Zat. Nomor induknya 20281. Ustaz, hadir Ustaz. Oke, dari mana? Saya dari Tasikmalaya Ustaz. Masya Allah, orang Tasik. Nggih Ustaz, nggih, orang Tasik. Oke. 18 pertanyaan, siap ya? Saya nanya, antum jawab. Nggih Ustaz. Bismillah Ustaz. Oke, muslimun dengan cepat ya. Muslimun kalimat apa? Kalimat isim, Tandanya? tanwin, Huruf apa mabni? murad, Huruf kenapa? isim mufrad, Hirupnya apa? i'rab rofa, Tanda rofanya? dhammah, Apa pakai doma? isim mufrad, Kalau nasab? fathah, Baca. Lafadznya langsung dibaca. Muslim. Nah, jadi kalau saya nanya nasab berarti lafadznya langsung dijadikan. Saya terima jadinya. Jangan dikasih mentah fathah. Dikasih jadinya ya. Ya, Kalau siap, rofa Ustaz. muslimun. Kalau nasab? musliman, Der. muslimin, Tasniah rofa. musliman, Nasab. muslimaini, Der. muslimaini, Mudzakkar salim rofa. muslimuna, Nasab. muslimina, Der. muslimina, Muannas salim rofa. muslimatun, Nasab. muslimatin, Der. muslimatin, Sekarang gantian yang nanya saya yang jawab. Ya. Harus urut. Kalau nggak urut kena pasal. Contohnya sama muslimun. Silakan antum nanya, saya yang jawab. Pertanyaannya sesuai kode nomor. Ayo. Musliman kalimat apa? Ayo, Mas Imam. Monggo. Muslimun kalimatnya apa? Monggo, Mas Imam Mujahid. Saya bertanya Ya. Ustaz, Ya, antum nanya, saya yang jawab. muslimun kalimat apa? Isim, Tanda isimnya, tanwin, Huruf mabni. murad mabni, ya mu'rab sih. murad mabni, Kenapa? Mu'rab, murad yang mana? isim mufrad, Isim mufrad, i'rabnya i'rab, rofa, tanda rofanya. doma. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Ya, penasihat. Muslim kalau rofa muslimun, kalau nasab jadi, Musliman, kalau jer muslimin, rubah ke tasniyah rofa, muslimani, tasniyah nasab, muslimaini, tasniyah jer, muslimaini, mudzakkar salim rofa, muna, mudzakkar salim nasab, mina, mudzakkar salim jer. mina. Terus, Sudah Ustaz? loh belum, tinggal 16, 17, 18. Mana salim belum? Oh, muannas salim rofa, Matun, muannas salim nasab, matin, muannas salim jer. matin. Ya. Tapi nanti kalau ditanya nggak boleh jawab kayak saya. Kalau saya barusan cuma khusus saya tok boleh. Ya, di akhir-akhir tok. Atun, atin, unun, gitu ya. Nah, jadi 18 pertanyaan secara berurutan. Nah, rumusan 18 pertanyaan ini bisa kalau lafadznya mufrad. Sehingga lafadz mufrad itu bisa dirubah ke bentuk
tasniyahnya, bisa dirubah ke bentuk mudzakkar salimnya, bisa dirubah ke bentuk muannas salimnya. Untuk selain isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas salim, intinya ada di 9. Ya, intinya ada di 9. Yang ini cuma tambahan saja. Ya, yang ini cuma tambahan saja. Mulai dari nomor 10 sampai 18 itu tambahan saja. Kalau isimnya itu isim mufrad, maka bisa dirubah ke 3 bentuk isim yang berbeda. Mudzakkar salim, isim tasniyah, mudzakkar salim, dan muannas salim. Understand?